Tumbuhan telah sejak lama dijadikan sebagai bahan obat-obatan. Masyarakat Cina dan Mesir kuno telah mencatat bahwa tumbuhan telah dijadikan obat pada awal 3000 tahun sebelum Masehi. Sementara itu, masyarakat Afrika dan India menggunakan jamu sebagai ritual penyembuhan. Sedangkan di tempat-tempat yang memiliki sistem pengobatan maju seperti Ayurveda dan Cina, jamu digunakan sebagai terapi. Mengkonsumsi jamu sebagai pendamping obat atau sekedar untuk menjaga tubuh agar tetap sehat dan cantik ternyata telah menjadi tradisi. Di Indonesia, hampir seluruh daerah memiliki warisan jamu tradisional yang menjadi andalan dalam menyembuhkan berbagai macam penyakit. Jamu-jamu yang berakar dari budaya asli masyarakat Indonesia sendiri bahkan sudah meluas hingga ke negara-negara maju dan mendapatkan pengakuan dunia. Masyarakat di Indonesia memiliki jamu kegemaran mereka masing-masing. Tingkat keragamannya pun amat tinggi. Lalu apa ya manfaat yang mereka dapatkan dari mengkonsumsi jamu? Ya enak kan, saya pekerja berat gitu, jadi kalau minum penghilang rasa angin seger gitu ya. Manfaatnya untuk menghilangkan pegal-pegal supaya rasanya nggak terlalu penat gitu. Kalau yang kunyit asem buat itu sih nambah nafsu makan, terus juga buat ngelancarin haid kayak gitu. Soalnya pas dulu sebelum minum jamu itu haidnya nggak lancar gitu kan, kadang 2 bulan sekali, tapi semenjak minum jamu gendong jadi haidnya lancar, terus nafsu makannya juga tambah. Waduh, Seru tuh nih. jamu. Katanya Ngomong jamu soal- itu bisa memperlancar haid. Katanya. Tapi Haid. Juga demam katanya. iya, demam, terus Sakit sakit kepala, kepala. Oh enggak, sakit perut. yang paling sering ini adalah masuk angin. Katanya juga jamu ini kita bisa katakan sebagai mujizat masa lalu ya. Di tradisi turun-temurun. Iya, betul. Karena Apalagi banyak kalau yang di bisa disembuhin. Indonesia. Bener, di Indonesia siapa sih yang nggak tahu jamu kan? Saya tahu. Saya sering minum, apalagi kalau beras kencur tuh kalau aku suka banget. Oh, itu apa manfaatnya tuh beras kencur itu? Nggak tahu, kalau gitu buat kita tanya aja langsung kali ya. Langsung Dokter Lonahan sudah menunggu di sana. Dokter Lonahan spesialis farmakologi klinik. Oh, jadi Halo. ternyata dokternya di sini. Dari tadi nungguin ya? Udah bosan ya nungguin ya? Dokter Lona menjadi ini Bawa jamu sekarang ya? jualan Oh, jamu. Ini nih. Itu cara minum jamu yang bener begini ya. Lihat cara minumnya. Cara pegang Cara pegangnya gelasnya, gini ya, pegang oh, gelasnya gini. gimana? Coba bagaimana? Biar tetap cantik Nah, ya. gini. Kalau perempuan gini. Keren banget ya. Ini jamu masa depan nih ya. Oke. Ini Nah, jamu apa ya? Dokter Lona, ini asal usulnya jamu nih gimana dok? Gini, jadi sebelum kita membahas lebih jauh tentang jamu dan manfaatnya, kita samakan persepsi dulu. Jadi obat tradisional di Indonesia tuh dibagi menjadi 3 golongan, Dok. Ada jamu, ada obat herbal terstandar, ada fitofarmaka. Nah dokter, katanya kita langsung aja nih balik ke jamu ya. Katanya kalau fakta mitos yang beredar nih ya pemirsa ya, katanya jamu ini dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Ini fakta atau mitos? Jamu dapat menyembuhkan berbagai penyakit, fakta. Bahkan Oh iya? Bahkan sudah ada Permenkes nomor 6 tahun 2016 tuh kita sudah punya daftar daftar obat herbal atau tanaman obat asli Indonesia. Tapi tentunya bukan sebagai terapi utama, sifatnya adalah suplementasi. Jadi ini suplementasi berarti dia membantu terapi utama yang diberikan yang seharusnya ya. Nah, Oh, Betul sekali. dokter, kan misalnya kalau kita ngomongin jamu nih, katanya kalau jamu ini kan ada yang manis dan pahit. Itu sama khasiatnya sama nggak sih dokter? Atau lebih bagus yang pahit? Karena kan kalau mungkin yang manis itu ada banyak gulanya lah atau apalah itu ya kan? ya sama lah Dit, kayak hidup Dit, ada yang manis, ada yang pahit Dit. ya. Tapi bagusan mana dokter? Kalau maunya yang manis aja. Oh iya. Jadi yang menentukan khasiat itu bukan rasanya manis atau pahit, tetapi kandungan zat aktif yang ada di tanaman obat tersebut yang akan dijadikan jamu. Nah, kalau rasa itu variatif. Yang manis ada manfaatnya, yang pahit juga ada manfaatnya. Tidak seperti hidup. Nah, itu makanya Dit. Boleh. Coba nyobain dulu Dit, mau apa Dit? Nggak mau. Paling suka minum beginian, coba cium baunya. Aku cium baunya, Dita minum. Baunya. Enak. Oh iya enak bener. Enak, ini baunya. Enak baunya, tapi belum tentu enak baunya. diminum. Tapi Coba, terus terang, dokter. Baunya kayak bau ada mentolnya, bener kayak obat batuk gitu. Nah, katanya justru kalau tertelan, ampas jamu ini tertelan, bukan jamunya ya, bisa menimbulkan penyakit malah, mitos atau fakta. Mitos. Oh. Ampas jamu tertelan bisa menimbulkan penyakit. Mitos. Jadi sehat malah. Belum tentu juga. Jadi kita harus tahu setiap kita mengkonsumsi jamu, kita harus tahu kandungan zat aktifnya apa. Lalu harus perhatikan dulu di kemasannya, ada izin edar nggak dari BPOM untuk memastikan keamanannya.
Nah, kalau memang sudah ada izin edar, terus kita tahu komposisinya apa, dan kita tidak memiliki riwayat penyakit yang menjadi kontraindikasi buat kita mengkonsumsi jamu, aman sekalipun mengkonsumsi ampasnya. Nah, Jadi belum tentu semua jamu cocok untuk semua orang. Yes, Ya, kita harus itu tahu dulu dia. apa kandungannya. apa nih. komposisinya. Oh, kalau misalnya buat ibu hamil, dokter? Jamu tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil, mitos. Oke. Gitu. Karena jamu yang mengandung jahe itu dapat digunakan untuk tata laksana mual dan muntah pada wanita hamil. Iya tuh biasanya dokter. Nah, pada trimester pertama atau kehamilan bulan-bulan pertama kan biasanya si perempuan tuh akan mengeluh mual dan muntah, boleh mengkonsumsi jamu yang mengandung jahe. Tetap Kalau kandungan apa nih yang Yang dalam nggak boleh. jamu nggak boleh dikonsumsi untuk ibu hamil? mengkudu, kumis Kenapa? kucing, kunyit itu sudah tidak dianjurkan untuk dikonsumsi oleh ibu hamil. Kenapa kalau mengkudu, dokter? Tentunya kalau dari hasil penelitian tentunya akan memberikan efek yang tidak baik terhadap kehamilannya. Mungkin akan meningkatkan resiko terjadinya keguguran, partus spontan, atau kontraksi yang tidak wajar. Gitu. Nah, ini ngomong-ngomong soal jamu nih, ini ada ramuan-ramuan yang dipercaya nih dari jamu ini, terutama pria-pria, percaya bahwa ini bisa meningkatkan stamina seksual pria. Itu fakta atau mitos, dokter? Kok senang banget, Dit, kayaknya? Semangat ya langsung. Langsung semangat. Fakta. Jamu apa, dokter? Jamu apa? Ini yang semangat dokter semangat Vito. Oke. Jadi jamu yang mengandung pasak bumi. Pasak bumi adalah salah satu tanaman obat juga dan ada di Indonesia. Oh, itu tanaman, dokter? Saya kira itu kayak Jurus silat ya? jenis enggak. Jenis tanaman, bukan tanaman. Iya, ya, oke. Iya, itu saudaranya tanaman ya. Oke, masak bumi lalu. Itu dapat meningkatkan stamina, termasuk vitalitas seksual. Karena zat aktif yang terkandung di tanaman pasak bumi itu dapat menstimulasi produksi testosteron. Testosteron itu adalah hormon Kegagahan pria. Yes. Langsung Nah, juga. tapi sekali lagi harus tahu dulu sebenarnya masalahnya apa. Kalau yang Iya. dibilang dengan namanya nih stamina berkurang nih bener nggak masalahnya itu? Karena Betul. ada hal lain yang bisa menyebabkan seperti itu. Jadi jangan sembarangan mengobati diri sendiri dengan jamu itu ya. Betul sekali. Nah, Harus dikonsultasikan dulu dengan tenaga medis yang kompeten. Harus tahu riwayat alergi, riwayat penyakit yang diderita Derita, oleh ya. orang yang mengkonsumsi jamu, dan riwayat obat-obatan. nah gitu, Dit. Jadi abis ini jangan langsung beli pasak bumi. Nggak, saya. Oke, lanjut. Tapi sebelum fakta mitos berikutnya ini, tapi ternyata tuh bukan orang Indonesia aja nih ya yang mengkonsumsi jamu yang atau obat herbal. Ternyata atlet dan artis dunia luar, artis dan atlet dari mancanegara semuanya itu juga mengkonsumsi. Yuk kita saksikan. Pemirsa Ayo Hidup Sehat, pengobatan alternatif atau biasa dikenal pengobatan secara herbal memang sudah biasa didengar di negara-negara Asia. Namun di negara barat, ternyata banyak artis yang juga menggunakan pengobatan alternatif. Berikut ulasannya. Ada Tom Cruise. Aktor tampan yang bermain dalam film Mission Impossible Fallout ini tidak mempercayai obat kimia. Tom lebih memilih mengkonsumsi obat-obatan herbal dan rajin berolahraga seperti panjat tebing agar tubuhnya tetap sehat. Lalu ada James Hetfield. Vokalis band Metallica ini pernah mencoba berbagai terapi alternatif di sela-sela promo album Dead Magnetic. James telah merasakan refleksiologi, akupuntur, bahkan minum ramuan herbal dari sayuran. Terakhir ada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang selalu minum racikan jamu. Sang juru masak menuturkan bahwa Jokowi meminum air rebusan temulawak, jahe dan kunyit untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Obat tradisional atau herbal sering dikonsumsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. World Health Organization atau WHO
mendefinisikan obat tradisional sebagai obat asli suatu negara yang digunakan secara turun-temurun. Obat tradisional ini harus memenuhi kriteria sudah digunakan minimal 3 generasi dan telah terbukti aman dan bermanfaat. Berikut ini tim Ayo Hidup Sehat merangkum negara dengan pengobatan tradisional di dunia. Negara Tiongkok, WHO mencatat 30-50% konsumsi kesehatan masyarakat Cina adalah ramuan herbal. Sejak 5.000 tahun silam, nenek moyang bangsa Cina meramu obat untuk mengatasi berbagai penyakit seperti gangguan pencernaan, pernapasan, dan sistem reproduksi. Ramuan herbal ini ditulis dalam kitab-kitab kuno, yakni Huangdi Neijing atau Kitab Kaisar Kuno. Dari kitab-kitab inilah Cina mengembangkan obat herbalnya ke seluruh penjuru dunia. Negara lainnya ada India. Sejak tahun 1000 sebelum Masehi, di India sudah mengenal ilmu tentang kehidupan atau Ayurveda, yang merupakan sistem kedokteran untuk mendiagnosis serta mengobati berbagai penyakit. Ayurveda mementingkan konsep keseimbangan energi, kesatuan tubuh, dan pikiran hingga roh. Negara Korea juga menggunakan sistem pengobatan tradisional di negeri ginseng ini, yang dikenal dengan nama Korean Oriental Medicine, atau lebih populer dengan sebutan Hangbang. Pengobatan tradisional ini tidak lepas dari pengaruh Cina dan India, tetapi Hangbang mengembangkan teknik khusus yang khas, yakni aturan pengobatan Saam-skupuntur, Herbal akupuntur, dan Korean Hand akupuntur. Negara terakhir yaitu Indonesia. Siapa yang tidak kenal jamu? Obat tradisional asal Jawa ini memiliki banyak khasiat secara turun-temurun. Jamu yang berasal dari tumbuhan herbal menjadi fenomenal hingga ke pelosok Indonesia. Bayangkan saja, Indonesia menjadi salah satu laboratorium tanaman obat terbesar di dunia. Karena sekitar 80% herbal dunia tumbuh di negeri Pertiwi ini. Ada sekitar 35.000 jenis tumbuhan yang diantaranya sebagai tumbuhan obat. Wah, tadi ada yang terkenal tuh kalau di Indonesia itu mbak-mbak jamu. Mbak atau mbok sih? Mbok kayak. jamu. Tapi kenapa nggak ada mas-mas jamu ya? Ya, nggak ada. Biasanya yang jual pasti cewek supaya dibeli soalnya. Nah, balik lagi soal jamu nih, Dit ya. Tadi jamu, entah mbok jamu atau mbak jamu yang jual. Nah ya, jamu ini katanya bisa menghilangkan rasa nyeri. Mitos atau fakta? Fakta. Oh ya, tapi jamu khusus kan dokter maksudnya? Membantu menghilangkan rasa nyeri. Sudah ada penelitiannya, salah satu tanaman obat yang bisa dijadikan jamu yang punya manfaat analgetik adalah itu sambiloto. Ah, sambiloto itu apa ya? Sambiloto. Sambiloto ini? Yes, salah Ini satu sambiloto? kandungannya ada sambilotonya. Di sininya ada kandungan sambilotonya. Manis nggak dok? Ah, coba aja makanya. Sambilotonya sendiri rasanya nggak manis tuh, Dit. Nah, jadi kalau dari manis berarti dicampur sama yang lain pasti ya? Yes, kalau sambiloto sendiri rasanya nggak manis. Pahit? Yes, pahit gitu. Oh, makanya dikasih karamel Iya, biar biar manis. manis ya. Jadi itu bahkan sudah ada uji kliniknya Dr. Vito yang membuktikan bahwa sambiloto dengan ekstrak sambiloto dengan dosis 6 gram per hari selama 3 hari itu memiliki efek analgetik yang sama dengan paracetamol dengan dosis 375 mg. Oh, Gitu. Apakah ini dengan demikian orang kan suka taunya paracetamol tuh hanya untuk anti demam? Nah, Anti si panas. sambiloto juga punya efek analgetik antipiretik, anti demam juga? dan anti nyeri. Oh, Gitu. Jadi kalau dua-duanya jamu bisa punya efek anti nyeri bisa, tapi isinya apa dulu gitu. Kalau isinya itu sambiloto ya bisa, tapi kalau isinya yang lain misalnya jahe, kencur, ya beda lagi Nah, manfaat dan lain lagi. khasiatnya. Nah dokter, kita lanjut ke fakta mitos selanjutnya nih ya. Katanya dengan konsumsi jamu ini liver kita tuh jadi sehat nih dokter. Itu fakta atau mitos dokter? Mengkonsumsi jamu dapat menyehatkan liver. Fakta. Oh. Jamu dengan kandungan temulawak itu memiliki manfaat hepatoprotektif atau menyehatkan sel-sel hati dan jaringan hati. Makanya kadang-kadang kalau Dengan jumlah tertentu dan durasi konsumsi tertentu. Durasinya tidak boleh, durasi konsumsi temulawak tidak boleh lebih daripada 18 minggu. Nanti bukan manfaat yang didapat, tetapi malah efek samping atau efek yang merugikan atau mengganggu kesehatan. Jadi efek samping dari jamu tetap ada. Tetap ada. Bukan berarti ini aman seaman-amannya, tetap syarat dan ada. kondisi ketentuan berlaku.
Oke, nah kalau misalnya kalau kita ngomongin efek langsung nih ya, efek samping langsung nih dokter, itu efek samping langsung apa nih yang kalau misalnya kita mengkonsumsi jamu, kalau kita langsung kerasa gitu efek sampingnya? Nah, makanya mengkonsumsi jamu itu tidak boleh dalam keadaan perut kosong atau sebelum makan. Itu bisa mah nanti? Betul. Beberapa tanaman obat yang bisa dijadikan jamu apabila dikonsumsi dalam keadaan perut kosong itu dapat mengganggu organ pencernaan. Salah satunya adalah jahe. Kunyit itu tidak dianjurkan dikonsumsi dalam keadaan perut kosong atau seseorang yang belum makan langsung mengkonsumsi jamu. Yang ada bukannya sehat, Malah sakit malah ya? sakit, malah timbul mual, kembung sampai Nah, muntah. Ini penting nih karena soalnya orang suka mungkin minum jamu atau jahe itu hangat-hangat mungkin di malam hari ketika mungkin sudah turun semua makanannya atau di pagi-pagi hari malah. Ya kan? Jadi kadang-kadang orang mungkin berpikir oh ini aman-aman aja, lalu dia mengeluh terus sakit perut, ternyata mungkin juga salah satu penyebabnya Iya. ini juga. Dan selain tidak boleh dikonsumsi dalam keadaan perut kosong nih dok, tidak boleh juga dikonsumsi bersamaan dengan obat Obat, ya? lain, terutama obat modern gitu. Jadi benar-benar harus berhati-hati minum obat yang judulnya jamu. Nah, ini kan ada yang kita sebut dengan jamu pahit dan jamu manis ya. Tadi seperti udah dibilang manis dan pahit. Kadang-kadang orang pikir tuh pahit itu yang berefek malah. Jadi makin pahit makin tinggi efeknya nih. Nah, coba bisa mungkin dijelaskan lagi dokter soal mengenai ini Iya, pahit dan manisnya. kehidupan. Mitos. Jadi bukan berarti jamu semakin pahit semakin berkhasiat atau semakin manis semakin tidak berkhasiat, bukan. Khasiat jamu ditentukan oleh komposisinya, Oh, seberapa oleh banyak kandungan ya? zat aktif yang ada di dalamnya. Gitu. Jadi bisa saja jamu yang manis lebih berkhasiat untuk penyakit tertentu dan jamu pahit juga lebih berkhasiat untuk penyakit tertentu. Oke dokter, nah kalau gitu kita langsung aja nih ya tipsnya dokter buat pemirsa hidup sehat yang bisa mengonsumsi jamu ini secara optimal. Oke, yang pertama mengkonsumsi jamu tidak boleh dalam keadaan perut kosong atau sebelum makan. Tidak boleh dengan durasi yang terlalu lama. Maksudnya durasi terlalu lama itu gimana? Minum jamu secara terus-terusan sampai Oh, bertahun-tahun. yang setiap hari bertahun-tahun Iya, gitu ya. contoh saja temulawak yang boleh dikatakan aman maksimal 18 minggu. Itu Gitu. aja 18 Terus minggu ya. tidak boleh dengan dosis yang berlebihan. Kalau selang-seling boleh dok ya tapi ya. Misalkan temulawaknya sekarang nih dua hari, lalu mungkin 2 minggu lagi deh minum lagi kan Ya, beda-beda. itu beda-beda. Khasiatnya tuh nggak apa-apa ya. Kalau tiap hari terus-terusan dengan dosis melebihi dosis anjuran itu tidak dianjurkan. Terus tidak boleh berlebihan. Contoh kunyit aja itu tidak boleh dikonsumsi lebih dari 100 gram per hari. Jadi memang minum obat apapun termasuk jamu tidak boleh berlebihan, tidak boleh terlalu lama. Dan satu lagi untuk jamu jangan dikonsumsi bersamaan dengan obat lain. Atau terutama obat modern karena kemungkinan ada interaksi obat antara si zat aktif yang ada di jamu dengan obat modern. Dan ini bisa memperbesar efek sampingnya, Betul. atau malah justru mengurangi efek bagus yang pengen didapatkan ya. Ya baik, terima kasih dokter Lona. Oke. Penjelasannya Terima sangat luar biasa kasih. mengenai jamu ini. Nggak terasa ya udah 60 menit kita ngomongin tentang jamu, terus tadi kecombrang ya kan. Nah buat yang telat-telat nih nontonnya gimana nih dokter? Nah, kita bisa saksikan resumenya di halaman fifa.co.id. Jangan lupa terus saksikan Ayo Hidup Sehat dari Senin sampai Jumat pukul 13 sampai pukul 14. Saya Dr. Vito Damai, Saya Dita Fakrana. Indonesia, Ayo Ayo Hidup Sehat.